Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 866 luar biasa. Dimas Wu kalah lagi. Di tangan Sounduan, Dimas Wu sama sekali tak berdaya. Kekuatannya tidak sebanding dengan Sounduan sama sekali. Jurus terakhirnya, dia berusaha melindungi dirinya dengan cahaya suci, agar tidak langsung dikalahkan oleh Sounduan. Tapi ini masalahnya, Dimas Wu juga terluka kali ini. Darah yang dimuntahkannya, seakan otaknya mau meledak, rasa nyeri, dan tubuhnya seperti bola meriam. Dia terhempas ke udara dan jatuh ke tanah dengan parah, membuat tanah menjadi lubang besar. Saat ini, Dimas Wu sangat memalukan. Seluruh penonton tercengang. Para penjaga kuil Suanyuan terkejut. Mereka bersaing dengan Dimas Wu secara pribadi. Tentu, mereka tahu betapa kuatnya Dimas Wu. Sebaliknya, penguasa istana mereka Sounduan, yang tidak pernah menunjukkan keahliannya. Para penjaga hanya tahu bahwa dia sangat kuat. Tapi kebanyakan orang tidak mengetahui kekuatan spesifiknya. Oleh karena itu mereka sangat terkejut saat melihat Sounduan begitu mudah membunuh Dimas Wu kali ini. Mereka menjadi lebih kagum pada Sounduan. Taoti khawatir, dia sudah lama mengetahui bahwa sekarang merupakan jalan buntu untuk dirinya sendiri. Dimas Wu masuk tanpa izin ke Gunung Tianling. Tapi Dimas Wu melewati jauh di depannya, ini memberi Taoti sedikit harapan untuk hidup. Namun, sekarang, harapan ini benar-benar hancur. Dimas Wu bahkan tidak bisa melewati kuil Suanyuan, apalagi pergi jauh ke Gunung Tianling untuk mencari tahu jawaban yang dia inginkan. Ketika Dimas Wu membuat lubang besar, roh jahatnya dengan cepat menghilang. Dimas Wu terluka parah sehingga dia tidak bisa lagi mempertahankan pelepasan roh jahat. Segera setelah roh jahat hilang, roh malaikat mengalir deras, dan kuil Suanyuan dipenuhi dengan roh malaikat lagi. Dengan adanya roh malaikat, para penjaga yang terluka segera pulih dari luka fisiknya. Mereka kembali dari ambang kematian, dan kondisi mereka pulih secara utuh. Semua orang yang jatuh ke tanah bangkit dan melangkah mundur dengan teratur. Dimas Wu sedang sekarat, raut matanya memudar, kesadarannya masih sedikit kabur. Namun ada keyakinan di dalam hatinya yang mendukungnya, sehingga dia bangun dengan cepat. Dia segera mengaktifkan teknik pemulihan diri dan memulihkan luka-lukanya. Di saat yang bersamaan, otaknya berputar dengan cepat. Lawannya adalah Sounduan, terlalu kuat, mau tidak mau harus berhati-hati. Melalui pertemuan ini, Dimas Wu memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang Sounduan. Dia sangat tahu dengan jelas bahwa dia sama sekali tidak ada kemungkinan menang saat ini. Jika ingin menang dari Sounduan, dia harus mencari cara lain. Beberapa saat kemudian, suara Sounduan mencapai telinga Dimas Wu. Lumayan, bisa menahan 3 jurusku dan masih belum mati. Aku masih sedikit terkejut. Ketika Sounduan mengatakan ini, nadanya terdengar santai dan acuh tak acuh, tapi matanya berkedip dingin dan kejam. Kegigihan Dimas Wu jelas membuat marah Sounduan. Bagaimanapun juga, sebelumnya sudah disimpulkan bahwa Dimas Wu tidak bisa bertahan dari 3 jurus yang ada di tangannya. Namun kini fakta tersebut niscaya menamparkan wajahnya. Hatinya secara alami membangkitkan amarah, dan niat membunuhnya pun semakin intens. Dia tak sabar untuk segera membunuh Dimas Wu dan menghancurkannya berkeping-keping. Dimas Wu berdiri perlahan. Dia melompat keluar dari lubang besar, menghadap Sounduan, dan berkata dengan dingin, "Tak terduga. Yang lebih tak terduga masih ada di belakangmu." Begitu suara itu jatuh, Dimas Wu tak menunda-nunda lagi dan langsung mencubit 10 jarinya. Drur. Tiba-tiba, langit berguncang, suara raungan meledak ke langit, seperti ada naga yang sedang mengaum. Di langit yang penuh roh malaikat, bayangan naga besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Bayangan naga menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya,
tumpang tindih dengan aura menakutkan dan keagungan yang luar biasa. Ada terlalu banyak bayangan naga yang menutupi langit, tetapi dengan segera, bayangan naga yang tumpang tindih itu terbagi, dan formasi misterius diatur dalam kehampaan yang luas, melayang di atas Dimas Wu. Ketika formasi menjadi stabil, bayangan naga tampak seperti benda padat, berubah menjadi batu-batu satu demi satu. Di atas batu itu ada ukiran bayangan naga itu bergoyang, tampak seperti aslinya. Setelah melihat ini, Song Duan menyipitkan matanya, dia menatap batu besar itu, dan berkata dengan suara yang dalam, formasi batu naga. Dia merenung sejenak, lalu menatap Dimas Wu dan berkata dalam-dalam, sepertinya kamu cukup mahir dalam permainan. Dimas Wu pertama kali menerobos barisan ilusi di kuil Xuanyuan, kemudian memecahkan susunan pentagram bintang yang terdiri dari ratusan orang. Song Duan secara alami tahu bahwa Dimas Wu memiliki pencapaian tertentu dalam formasi, tetapi pada saat ini, melihat Dimas Wu memakai formasi batu naga, Song Duan terkejut. Formasi batu naga adalah formasi yang sangat kuat dan sangat sulit. Formasi ini membutuhkan persyaratan yang sangat tinggi bagi seorang ahli pentagram. Selain itu, jika tidak hati-hati, formasi ini akan membuat serangan balik yang kuat. Oleh karena itu, sekuat apapun master pentagram, umumnya tidak akan memilih untuk melakukan hal ini, tapi begitu formasi ini berhasil, kekuatannya akan sangat menggemparkan. Dimas Wu memandang Song Duan dengan dingin, dia berkata dengan getir, tidak sedikit yang kupahami dalam pentagram, bukankah kuil Xuanyuanmu sangat menyukai pentagram? Sekarang, aku akan menggunakan pentagram untuk membalasmu. Setelah menderita kerugian terus-menerus di bawah tangan Song Duan, Dimas Wu menderita pukulan tertentu di hatinya, tapi sekarang, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan bersumpah untuk melawan Song Duan sampai akhir. Song Duan mendengus dingin, dan berkata dengan jijik, anak sombong, nyalimu besar juga, kamu pikir formasi batu naga bisa menjebakku. Ketika kata-kata itu terlontar, momentum Song Duan tiba-tiba meledak, dia penuh amarah, dan tiba-tiba telapak tangannya menerjang. Kekuatan telapak tangan berubah menjadi tangan besar, membawa momentum yang kuat, lalu menyerang Dimas Wu. Kekuatan telapak tangan ini tidak ada bandingannya, seolah dunia tampaknya tidak mampu menahan tekanan telapak tangan besar ini. Penjaga kuil Xuanyuan yang menyaksikan tidak dapat menahan diri untuk mundur lagi dan lagi untuk menghindari hal ini. Dimas Wu secara alami merasa telapak tangan Song Duan sangat luar biasa, hatinya sedikit terguncang, dia tahu bahwa tanpa energi formasi batu naga, dia pasti tidak akan bisa bertahan di bawah telapak tangan ini. Namun, dengan formasi batu naga, semuanya jelas berbeda. Dimas Wu sepenuhnya tertutup oleh kekuatan tersebut. Dia tidak takut akan serangan apapun sekarang. Ekspresinya juga sangat tenang. Di sisi lain, Tao Ti berada di samping, dia sangat mencemaskan Dimas Wu, tidak tahu apakah Dimas Wu bisa menahan kekuatan telapak tangan Song Duan atau tidak. Ketika tangan besar Song Duan menghantam Dimas Wu melambaikan tangannya. Tiba-tiba sebuah tugu batu jatuh dan berdiri tegak di depan Dimas Wu. Batu itu membumbung tinggi, dalam sekejap, seakan-akan menjadi puncak yang sangat besar. Kemudian, tiba-tiba Dimas Wu mendorong telapak tangannya. Segera, sebuah batu besar meluncur langsung menghadap telapak tangan besar Song Duan. Duar. Batu itu bergerak, seperti langit dan bumi berguncang, suaranya menggelegar. Tangan-tangan besar itu tiba-tiba menyerang dan menabrak batu besar itu. Batu itu meledak dan runtuh seketika, kemudian berubah menjadi awan asap. Telapak tangan Song Duan dihancurkan oleh batu besar pentagram itu. Setelah melihat ini, kilatan keterkejutan muncul di mata Song Duan. Dia telah mendengar tentang kekuatan formasi batu naga, tetapi dia tidak pernah mengalaminya secara langsung. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat menghancurkan pentagram tersebut tanpa banyak usaha, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya,
dia berpikir bahwa kekuatan sebenarnya dari pentagram formasi batu naga begitu hebat, dan Song Duan sangat terkejut. Kekuatan pentagrammu memang luar biasa, tapi apakah menurutmu, hanya dengan hal ini, bisa melindungimu dari kematian? Kata-kata Song Duan dingin. Meskipun dia terkejut, kepercayaan dirinya tetap tidak berkurang. Sekarang dia tahu kekuatan sebenarnya dari formasi batu naga, dia hanya harus menghadapinya dengan hati-hati. Begitu suara itu jatuh, kekuatan di tubuh Song Duan berkumpul dengan tenang. Dimas Wu tidak mengubah raut wajahnya, dia berkata dengan tajam, berhentilah bicara omong kosong, jika kamu punya kemampuan, coba hancurkan pentagramku dulu. Oke, aku ingin melihat berapa lama formasi batu nagamu bisa bertahan di tanganku. Song Duan menjerit, nafasnya membengkak lagi, seluruh tubuhnya bergegas menuju Dimas Wu seperti kilatan listrik. Mata Dimas Wu terlihat dingin, hatinya bergerak. Tiba-tiba, batu yang tak terhitung jumlahnya dari pentagram bergetar hebat. 2 dari batu besar dilemparkan ke arah Song Duan. Drur. Ketika terjadi benturan pada 2 batu ini, dalam sekejap meledak dan menghantam Song Duan. Hal yang ada di sekitar batu itu runtuh. Song Duan tidak terkecuali. Kerumunan di sekitar melihat sosok Song Duan menghantam Dimas Wu seperti kilat, tetapi saat berikutnya, dia bangkit kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.